Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Mak Ijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Beberapa menit lamanya keadaan hening. Sejenak ayah Jeffrey melempar pandangan ke arah Mila dan Umam. Tapi setelah itu menatap terus ke arah Jeffrey. Wajah sedih bercampur bahagia yang tidak bisa terucapkan setelah kejadian hilangnya Jeffrey semalam. Demikian juga Jeffrey yang wajahnya nampak tegang dan gugup. Tubuhnya diam, namun nampak tidak santai karena dia dikelilingi banyak orang di sampingnya, termasuk juga Umam, Wandi, Mahat, dan Mila. Bahkan sebagian warga nampak masih berkerumun di teras rumah Jeffrey. Jeffrey, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Sudah agak lumayan Pak Ustadz. Coba nak, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Memang apa yang sebenarnya terjadi? Jeffrey pun mulai mencoba mengingat semuanya yang dia alami, meskipun semua seperti pecahan puzzle yang harus dia kumpulkan perlahan. Jadi semua itu berawal dari Jeffrey yang marah dan tidak mau keluar kamar dan makan sedari pulang sekolah. Jeffrey marah karena tidak diperbolehkan orang tuanya untuk ikut kakaknya melihat pertandingan sepak bola di desa sebelah. Orang tua Jeffrey merasa khawatir, takut adanya kerusuhan dalam pertandingan bola itu. Saking marahnya, Jeffrey bahkan tidak mau makan, bahkan keluar kamar. Sampai akhirnya menjelang maghrib, ketika kedua orang tuanya berangkat ke masjid, barulah Jeffrey keluar kamar dan dia duduk di depan teras rumahnya. Di saat sedang duduk termenung, sambil menahan kekecewaannya, dari balik rimbunan pohon pisang di samping rumahnya, Jeffrey melihat ada setandan pisang dengan buah yang sudah ranum dan juga besar-besar. Bosen di rumah. Ngapain ya? Rumah sepi. Tahu begini, aku ikut diajak ayah dan ibu tadi. Suara apa itu? Wah, ternyata pohon pisang roboh. Oh, pantas aja roboh. Pisangnya segede itu. Tumben pisang di kebun berbuah selebat itu. Tapi kenapa gak ibu bawa ke pasar ya? Biasanya belum sematang itu udah ibu bawa ke pasar. Dan Jeffrey pun mencoba meraih pisang itu untuk dibawa masuk ke rumah. Tiba-tiba setandan pisang itu berubah menjadi tangan besar dan meraih tangan Jeffrey. Seketika itu Jeffrey bertemu dengan seorang wanita sebaya ibunya yang mengajak Jeffrey untuk mampir ke rumahnya. Rumah wanita itu sangat besar. Dia tinggal sendirian di rumah. Anak-anaknya berada di luar kota dan mereka sudah memiliki keluarga dan kesibukannya masing-masing. Maka dari itu anak-anaknya jarang pulang untuk menjenguknya. Jeffrey pun diajak masuk ke rumah untuk makan. Tampak di ruang makan itu ada banyak makanan tersaji. Tentunya bagi Jeffrey semua tampak menggoda perut Jeffrey untuk segera memakannya. Nama kamu siapa, Nak? Jeffrey, Bu. Bosen saya di rumah. Ayah dan ibu pergi ke pengajian di desa sebelah. Habis, saya tidak diizinkan ikut menonton pertandingan bola di luar kota. Oh, begitu. Ya sudah, bagaimana kalau kamu makan dulu sambil menunggu cucu ibu yang mau datang ke sini? Dia seumuran Jeffrey. Kalian bisa bermain bersama tentunya. Biar cucu ibu juga tidak bosan karena punya teman baru. Boleh, asal tidak terlalu lama. Karena saya khawatir ayah dan ibu saya pasti mencari kalau saya pergi dari rumah tanpa izin. Iya, ibu tahu. Ayo dimakan dulu. Mbak, tolong Jeffrey dibuatkan minuman dingin ya. Jeffrey pun melahap beberapa makanan yang sudah tersedia di meja makan. Tak terasa dia sudah menghabiskan beberapa potong ayam bakar
yang memang menjadi favorit Jeffrey di rumah. Tak lama setelah Jeffrey melahap makanannya, terdengar suara anak laki-laki yang kemungkinan dia adalah cucu laki-laki yang dimaksud si ibu tadi. Mereka pun saling berkenalan dan juga mengobrol soal hobi, sekolah, juga pertemanan mereka. Mereka pun terlihat dalam obrolan yang sangat menarik. Tiba-tiba Jeffrey melihat bayangan nenek tua yang sepertinya tidak asing bagi Jeffrey. Jeffrey pun bergegas beranjak dari tempat duduk. Sambil sedikit berlari, dia mencoba mengejar. Sampai di sudut halaman belakang rumah itu, dia melihat nenek tua yang ternyata dia sangat mengenal. Ya, dia adalah Mak Ijah. Mak Ijah? Mak ada di sini juga. Pulang Jeffrey, cepat nak. Jeffrey pun tersentak seakan bangun dari mimpinya. Dia ingat bahwa dia harus segera pulang. Tanpa berpamitan, Jeffrey segera bergegas, tapi seakan Jeffrey bingung mencari jalan keluar di dalam rumah yang cukup besar itu. Jeffrey hanya bisa berdiri sambil dalam hati dia berdoa memohon untuk segera menemukan pintu keluar dari rumah itu. Sontak pandangan dia tertuju pada pohon pisang yang mirip dengan pohon yang berada di kebun rumahnya. Pohon pisang yang pohonnya patah tumbang karena buah yang lebat tadi. Jeffrey kemudian berlari mendekati pohon pisang itu. Jeffrey pun tersadar. Seperti bangun dari tidur, Jeffrey pun melihat ibunya menangis sambil memeluk Jeffrey dengan erat. Begitu juga ayahnya. Dan diikuti teman-temannya. Jeffrey merasa kebingungan dan dia mencoba mengingat semuanya. Sampai pada akhirnya dia menyadari atas apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi denganmu, Jeffrey? Memang ada apa, Ibu? Jeffrey cuma bermain sebentar di rumah seorang ibu bersama cucunya. Tidak lama, Jeffrey hanya makan dan mengobrol sebentar dengan cucunya. Ibu itu tinggal sendiri di rumah yang sangat besar karena anak-anaknya bekerja di luar kota. Sebentar katamu, Jeffrey. Kamu pergi semalaman. Ini juga sudah jam 2 pagi. Jam 2? Benarkah itu? Kita sekampung mencarimu berkeliling desa sambil membawa dan memukul kentongan, gamelan, dan semua alat bunyi lainnya. Kami semua berpencar. Aku, Umam, Mila, Wandi, dan juga teman-teman lainnya. Ada juga rombongan Pak Ustadz dan Pak RT. Kami menemukanmu lagi duduk, tertidur di bawah pohon bambu di ujung desa kita ini. Apa? Tapi rasanya hanya sebentar aku pergi. Tunggu. Aku bertemu Mak Ijah. Iya, Mak Ijah. Dia yang menyuruhku untuk segera pulang. Mak Ijah? Berarti... Jeffrey, kalau kamu bertemu Mak Ijah, berarti kamu sedang di alam yang sama dengan Mak Ijah. Kamu sedang di bawah hantu Wewe Gombel, dan Mak Ijah lah yang menyelamatkanmu. Kalau tidak ada Mak Ijah, mungkin malam ini kita dan warga sekampung masih mencarimu. Semenjak kejadian yang menimpa Jeffrey, warga desa pun membuat peraturan bahwa mereka tidak lagi bermain-main setelah maghrib. Pak Ustadz dan Pak RT pun semakin giat memberikan kegiatan yang positif bagi warga desanya, terutama anak-anak dengan semakin aktifnya kegiatan di masjid, baik kegiatan mengaji, belajar bersama. Anak-anak warga desa pun semakin antusias, dan ternyata apa yang dialami Jeffrey memberikan dampak positif bagi warga desa yang lain. Meski begitu, teror hantu Wewe Gombel tetaplah ada. Serem banget ya, Bu. Tapi untungnya aja ada Mak Ijah. Jadi Jeffrey masih bisa ditemukan dengan cepat dan selamat. Tegang banget ceritanya, Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kalian yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.
Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video, bye!